أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات خليفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخودات صلاة تفتح لنا بها باب الخيرة والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, paragraf kedua, halaman 79, pasal yang ke-16 pada menyatakan memusuhi syaitan. Bi adawati syaitan. Semalam dipadahkan kita disuruh memusuhi syaitan, caranya bi taatillah, dengan taat kepada Allah, maka sudah dihukumi memusuhi lawan syaitan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bepandir, Jarsidin khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, menggaris di hadapan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu garis, kayak di tanah tuh, digaris di tanah, bebakas loh kok ada garis tuh. Wa qala, lalu Nabi berucap, ya Nabi, yang ku garis ini nah, ini perumpamaan aja bang nih ya Nabi, hadhihi sabilullah, ini jalannya Allah, yang garis ini nah. Summa, kemudian khatta khututan, lalu Nabi menggaris lagi beberapa garis, an yaminil khatti wa an shimalihi, dari sebelah kanan samping garis pertama dan sebelah kiri dari garis yang pamulaan tadi pulang. Jadi sebelah menyebelah pamulaan sedang garis hadza sabilullah, ni dia sedang jalan Allah nih. Lalu sebelah kanannya sedang garis pulang, sebelah kirinya sedang garis pulang. Jadi ada tiga garis di situ. Nah, lalu summa khola, Nabi pun berpandir pulang mengomentari garis yang banyak tadi. Hadhihi subulun, ini banyak jalan narannya. Dia perumpamakan seperti garis tadi, banyak jalan. Pamulaan jalannya pertama jalan Allah, karena banyak jalannya lalu disebut banyak jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun, setiap jalan yang kiri kanan tadi, sebelah kanan jalan Allah tadi, lawan sebelah kiri jalan Allah tadi, kan penengahan tuh jalan Allah tadi lah, diperumpamakan seperti garis tadi. Nah, sebelah kanannya, sebelah kirinya itu ada syaitanun, di situ ada syaitan yang yad'u ilaihi, yang mengajak supaya kita menyubelah ke garis ke kanan atau ke garis ke kiri, ampih di garis sabilullah, jalan Allah tadi. Nah, jadi setiap garis yang banyak tadi ada setannya di situ yang berusaha mengeluarkan kita dari garis yang disebut jalan Allah tadi. Nah, itu Nabi mengumpamakan, mereka kita congkong-congkong di jalannya, kalau ada bilah yang lidi kah apakah sit yang menggaris, ini tahulah aja, ini jalan apa ke sana aja. Situ aja. Ya Nabi, nah, ini jalan Allah, nah, sebelah sini ada juga jalan, sini ada juga jalan. Nah, jalan sini hibak setan gitu. Mun kita kada nahap bejajak di garis di sini, ya Nabi bisa tak ke sebelah situ, bisa tak ke sebelah sini. Nah, itu bahasa Banjarnya. Maka itu. Tsumma tala, kemudian Nabi pun membaca Quran nih, dibaca Nabi pulang sambungannya. Jadi garis-garis tadi itu tafsir daripada Quran. Nah, apa bunyi Qur'annya? Wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa ini yang sudah kita jalani bersama ini, nah, sirati, jalan Allah Ta'ala, jalanku, mustaqima, yang lurus. Nah, jadi ujian Nabi, bubuhan kalian ini berataan mau pati lawan aku, ini jalan Allah ya Nabi. Nah, yaitu jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka kalian tetaplah terus menerus mengikuti akan jalan yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian maumpati jalan-jalan yang banyak yang lain tadi, yang sebelah kanan sebelah kiri tadi. Bila kalian maumpati jalan yang lain jalanku, ya Nabi, lain jalan Allah tadi,
fatafarraqa bikum an sabilihi, niscaya terpisahlah bikum kalian itu an sabilihi dari jalan Allah. Artinya takipai dari jalan Allah bila kita mengikuti jalan-jalan yang lain. Asal bujur-bujur di jalan Allah aja sampai kepada Allah. Tapi kalau kita menjubalah ke jalan lain, nah ya terlepas dari menuju Allah tadi. Nah sekarang maksud jalan di sini ya jalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita. Beramal, beribadah, sudah jelas, sudah contohnya ada ya kalau. Nah cuma isinya ikhlas. Jadi kalau misal kita mulai dari beristinja, berwudu, sembahyang, berwirid, bujur gawiannya seperti guru kita menggawi. Yang guru kita terus sampai ke Rasulullah ya kalau sambung menyambung menjadi satu, yang itulah Indonesia dah. Diisi lawan ikhlas, itu jalan benernya. Asal di situ aja terus kita berjalan, maka ujung-ujungnya sampai kepada keridhaan Allah. Nah itu pabayyana, maka Nabi menjelaskan, pabayyana lana sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada kita, ujar musannif lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasrata turuqi syaitani, akan banyaknya jalan-jalan syaitan. Jadi di situ tersirat Nabi mengisahkan bahwa jalan syaitan itu banyak, yang cagar mengalihkan kita ke jalan itu dari jalan yang sebujurnya yaitu jalan Allah. Jadi bila amal ibadah kita kada sesuai dengan syariat, jalan syaitan tuh. Atau sesuai syariat juga tapi kada ikhlas, jalan syaitan juga. Karena syaitan tuh bisa mempengaruhi amal yang sudah bujur ini, baik sudah sesuai syariat tapi hati pulang dirubahnya. Nah kan setan di situ kemana-mana yudkhilu, setan memasukkan kita, memasukkan ke dalam amal kita riya ya Allah. Itu waruya, dan diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, qala ya Nabi, karena rahib nih contoh rahib dahulu tuh Nabi pi Bani Israel, ada seorang rahib. Rahib ini pendeta, tapi pendeta yang bahari, yang masih menyembah Allah. Nah, yang kitabnya kitab Injil yang asli. Nah, jadi si rahib ini ahli ibadah orangnya. Jalannya jalan Allah yang ditempuh. Lalu suatu hari fa'amada syaitanu ila jariyatin. Nah, lalu bersengaja oleh syaitan menyusun rencana. Amada itu artinya bersengaja menyusun rencana, asyaitanu oleh syaitan. Ila jariyatin, supaya si rahib tadi terpesona kepada jariyatin, seorang perempuan. Nah, jariyah ini jariyah ini perempuan yang cantik orangnya. Nah, lalu fakhanaqaha, lalu syaitan tadi khanaqa, mengacak, mencekik akan si perempuan tadi, lawan kegulu perempuan tadi dikacaknya di sini, nah di tenggorokan sini, lalu garing. Cak aja kita tuh hendakinya corona di sini, lalu garing, dikacaknya di sini, lalu itu nah berobat kemana-mana batu tambak ada danu juga sudah. Nah pada syaitan manu jin. Nah, inya manu lon bini-bini ini menyakiti di sini memang ada tujuannya. Dan bubat kemana-mana kadampih juga. Wa alqa, lalu si syaitan tadi, si iblis tadi nih, si syaitan tadi nih, alqa, memasukkan, asal makna melemparkan, memasukkan fi qulubi ahliha, di dalam hati bubuhan keluarga si bini-bini tadi, ditiupinya apa, geritik hati, bisik-bisikan setan nih ke dalam hati bubuhan keluarga yang bini-bini tadi. Napa bunyinya? Annadawaaha, bahwa ubatnya itu, ubat yang si bini-bini tadi yang garing tadi nih, gulu tadi nih, ubatnya itu indar rahib, hanya si rahib yang bisa mengobati. Nah, indar rahib artinya itu nah yang ahli ibadah yang ketujuh menyeorangkan beribadah itu, nah di situ aja yang bisa menyembuhkan. Lalu kompak berataan hati bubuhan keluarga si bini-bini tadi nih. Kenapa? Setan membisiki sama para sakuli ya, saku yang guru itu aja, saku yang bisa mengobati. Sama li
Karena kita sama lih ya. Padahal setan bisiki. Nah, atau biha ilaihi, maka keluarga si bini-bini tadi mendatangi biha, membawa si perempuan yang garing tadi ilaihi kepada rahib menghadap. Aba, tetapi si rahib tadi aba pindah ke tapi hakun. Ayak bilaha, untuk menerima si perempuan tadi. Ujar cari pada aku, kada dokter, kada apa segala macam, kada bisa. Lain jurusanku nih nih. Aku urusan mati yang 100 tasbih aja kada kamu urusan nang ini. Pak aba ayak bilaha. Thumma yazal, palam yazalu bihi, tetapi si keluarga si bini-bini tadi palam yazalu bihi, terus menerus membujuk si rahib tadi. Hatta qabilaha, sehingga menyarah si rahib lalu mau menerima si perempuan tadi. Arti menerima tadi berdiam di rumah rahib dengan tujuan diobati. Itu maksudnya yang keluarganya berikan ke rumah ke kampungnya. Falamma kanat indahu, manakala kanat perempuan itu indahu sudah berada di sisi si rahib, liyuajilaha, supaya rahib itu mengobati lawan si perempuan tadi. Pas hartan mau obati, asalnya memang mau obati ya, biasa ya. Atahu syaitanu, datanglah syaitan mendatangi si rahib tadi membisiki. Fazayyana lahu muqarabataha, lalu syaitan tadi membisik-bisiki lahu bagi si rahib muqarabataha, supaya rahib tadi melakukan asusila lawan si perempuan tadi. Perempuan tadi kan berdayanya, ini goreng no gitu aja nah. Itu lalu ujar setan, tampulu inya kada tahu juga, hantup situ. Jadi setan nih, hantup situ, nyawa rugi. Ya kalau ujar si setan ini nah, itu maksud muqarabataha tuh hantup. Artinya tuh walam yazal bihi, lalu senantiasa terus menerus si setan tadi menggoda, walam yazal tuh bihi, dengan si rahib. Digodanya terus, padahal rahib ini kada pengaruh juga pemulannya, kada begaduhnya kada pengaruh, tapi naran terus menerus. Ini terus menerus nih. Hatta waqa'aha, lalu terjadilah apa yang terjadi. Waqa'aha, lalu terjadilah apa yang terjadi. Ujar Wahib, kada bapak iman sakali lih ya. Nah itu tuh. Nah pahamalat minhu, berarti lawas berdiam di situ tuhnya diobati bang, pengobatan bang. Pahamalat, sekalinya hamil si perempuan tadi, minhu, dari si rahib, dari perbuatan si rahib tadi. Nah imbah hamil langkah itu anu wae si rahib ini kayak apa nih rahib nih hamil sebulan 2 bulan ya, kalau pawaswasa ilaihi, lalu syaitan pun menggoda mahuwas ilaihi kepada si rahib. Wa qala, ujar syaitan, al-an, nawai sekarang nih rahib ai iatika ahluha, cager datangan keluarganya melihat kena menggelembung ya Pak. Nah watab tadiha, dan aku yakin perempuan tadi pasti berkisah. Tab tadiha pasti berkisah bahwa nyawa sudah menggawi. Nah maka mun nyawa kada hakun supan, sebab pasti perempuan tadi berkisah kepada akan caranya nah paktulha, bunuhha sudah itu. Nya kada tahu juga, kada percaya juga, dan gampang aja kena bilanya keluarganya betakun padahi inya mati karena penyakitnya ganas benar. Kada tahu juga bila nyawa berduaan di sini, ujar setan nih faktulha, bunuh aja sudah. Nah pa in sa'aluka, jika keluarganya betakun lawan nyawa, ujar setan nih pakul, jawab olehmu, matat, inya sudah mati, kada kau bertahan menghadapi penyakit nang kayak itu. Sebab mun nyawa kena bala lambat membunuh sesuai baganal nih tuh, lalu nya berkisah, lalu nyawa tuh supani, so nyawa kan ahli ibadah di kampung sini. Nah nih tuh faqatalaha, lalu si rahib tadi membunuh si perempuan itu. Nah wadapinaha, dan dipataknya oleh si rahib si perempuan itu, bunuh patak. Ini pak habis kisah suatu hari, nah para sarahib ini aman-aman aja sudah, karena kan luar biasa juga setan memadahi jurusnya ya kalau. Nah suatu hari ada keluarganya itu percaya ya sudah, Fa'atahu ahluha fa'asaluhu anha.
Nah, lalu datang keluarganya mendatangi keluarga yang si bibinian tadi nih, mendatangi pas'aluhu anha, mereka bertakun lawan rahib anha tentang kabar anaknya yang bini-bini tadi. Faqala, ujar si rahib, matat, nya meninggal. Tak ke bawah kalau nih. Oh tak ke bawah. Iyalah. Oh tak ke bawah iyalah. Ya kalau faqatalaha wa dapinaha fa'ata syaitanu ahlaha. Nah, lalu suatu hari para rahib kan aman-aman aja ya kalau. Nah, suatu hari fa'ata syaitanu ahlaha. Lalu syaitan ini mendatangi lawan keluarganya yang di kampung. Keluarga di kampung itu kan mendengar kabar yang anaknya meninggal sudah artinya meninggal nih kan menghadapi penyakit. Tapi syaitan ini mendatangi lawan keluarga yang di kampung. Pawaswasa ilaihim, lalu memberi was-was ke dalam hati bubuhan keluarga yang di kampung ini. Wa alqa fi qulubihim, dan memasukkan perasaan-perasaan yang rasa kada nyaman di hati bubuhan orang kampung yang keluarganya di bibinian tadi nih. Annahu, ini bunyinya annahu, bahwasanya si rahib ahbalaha, menghamili perempuan itu. Summa qatalaha wadapinaha, kemudian dibunuhnya lalu dipataknya. Nangka itu sebujuran kisahnya. Ujar yang bepandiran buhan yang keluarganya nih, ili ya bisa kayak itu sakuli, masalahnya kita kada melihat juga bendanya orangnya kayak apa, mati kayak apa, kada tahu, jangan-jangan. Nah, jadi iblis ini, setan ini kayak itunya, dibongkarnya. Iblisnya seorang yang membongkar supaya berdaurannya kita. Nah, lalu supaya kita jangan penasaran, langsung aja kita sudah kita integrasi si rahib tadi nih. Patahu ahluha, lalu mendatangilah akan si rahib tadi oleh keluarganya. Pasa'aluhu anha, lalu mereka bertakun akan rahib anha tentang kabar sebujurannya lawan terhadap yang bini-bini anak mereka ini tadi. Nah, wa qala, ujar si rahib, ulun pada bujur harus saja nah matats, inya tuh meninggal menghadapi penyakit nih. Tapi mereka kada percaya, yang keluarganya kada percaya. Fa'akhaduhu, lalu mereka keluarga yang di kampung tadi yang banyak tadi kada percaya, menangkap hu akan si rahib. Tangkap buahnya rahib tadi seorangan ya Allah, sedangkan yang datang ini yang satrak datang. Nah, liyak tuluhu biha, supaya kenapa menangkap, untuk membunuh lawan si rahib balas dendam. Ujaran Syekhku, sudah kita sikatnya sudah, aku yakin sudah ini kada matikan penyakit pang dasar yang kayak itu. Nah, supaya jangan indah supan nih. Nah, jelas dibunuhnya sudah. Kita bunuh, ayo ya, biha batu bahasa babiyah, dengan sebab kematian si perempuan tadi. Lalu hendak balas dendam nih. Pas paharatan siap-siap hendak dibunuh, lah kan sudah siap sudah nih, lawan parang segala macam sudah hendak siap sudah, artinya cagar mati ya sudah nih. Nah, fa'atahu asyaitanu, imbah nintu mendatangi hu akan si rahib oleh syaitan. Yang melihat rahib aja, yang lihat melihat, itulah kehebatan syaitan. Jadi setan ini mudah kayak kasih tuh kamarinya ya kalau kasih ini iya patahu syaitanu, lalu mendatangi oleh setan akan si rahib. Paqala, ujar si setan, ana alladzi khanaqtuha, kamu tahulah tampulun nyawa belum mati, nah aku jujur aja lawan nyawa. Aku yang sebujurannya maulah inya berpenyakit digulunin tuh. Alladzi khanaqtuha, aku yang mengacak tenggorokannya nin tuh. Lalu nya garing-garingan kayak itu. Oh iya kok jauh sih ini di hati aja mangnya. Wa anal ladzi alqaitu fi qulubi ahliha, dan aku juga yang yang melemparkan was-was ke dalam hati keluarganya bahwa nyawalah yang bisa mengobati. Lalu berkisah kronologisnya si setan tadi nih, mengisahkan lawan si rahib tadi sakatuntungnya, dan ujung-ujungnya nyawa nih telur di ujung tanduk, jaga dibunuh buhannya nyawa nih. Maka kada ada cara lain lagi, sebab kada ada yang menolongi nyawa seorangan. Maka caranya Pak ini mun nyawa hendak selamat, Pak ini nyawa taat lawan aku je setan. Bila Pak ini jika nyawa taat lawan aku, tanji nyawa selamat. Nah, itu jawab amar narnya Pak ini tanji itu jawab nyawa taat lawan aku, bila mau taat tanji nyawa selamat, artinya selamat dari dibunuh buhannya. Sebab kenapa? Aku berjanji naja setan, wa ukhlisuka, aku lepaskan engkau minhum, dari kepungan mereka.
Gampang jagina aku mengaturakan caranya je setan supaya nyawa terlepas dari itu. Nah, setan pulang ya kalau tadi kisah jujur ya kalau setan tadinya lalu kayak itu. Qala ujar si rahib tadi bimada nang kayak apa caranya aku terlepas aku sudah terkepung nih. Kayak apa caranya supaya aku nih taat lawan nyawa nih kayak apa supaya nyawa mau menolong aku nah bimada kayak apa caranya? Ujar setan qala usjud li sajadatain. Nyawa sujud lawan aku 2 kali sujud ya. Gampang aja kada bermodal apa-apa. 2 kali sujud lawan aku. Sujud. Nah, sekalinya papa ala. Lalu rahib tadi manggawi. Nah, jar rahib dia mau dipikir-pikir nyaman aja kan sujud kita 2 kali aja kalau. Sujud ke tanah kayak orang sembahyang tuh sujud 2 kali. Tapi yang disujudin ya setan itu sudah murtad. Karena murtad dalam perbuatannya. Karena mensujudi setan itu kada boleh. Yang sujud ke tanah itu hanya kepada Allah, hanya kepada setan. Tapi narnya tak pada sak. Nah, lalu nya sujud papa ala digawinya oleh si rahib tadi pada ahli ibadah orang ni. Nah, faqala lahu asyaitanu lalu berucaplah si setan tadi, ya setan bah melihat si rahib tadi mau sujud, nah manang aku je setan sudah. Bah manangnya nyawa sudah murtad, tapi setan berdiam aja pada nyawa sudah murtad, nya berdiam aja. Artinya nyawa sudah murtad. Nah, lalu dibalas oleh setan dengan ucapan ini bari'um minka, sebujurannya aku ini kada sanggup juga melepaskan nyawa. Aku berlepas dari engkau. Artinya nyawa tanggung sendiri akibatnya. Rasain neraka. Nah, itu tuh anunya. Jadi ditumpalkan oleh setan tuh ini bari'um minka, aku berlepas dari engkau. Artinya aku kada menolongi nyawa. Yang penting misi psikus sudah tuntung. Nyawa jangan masuk neraka. Nah itu tuh, tapi itu kan dipadahi oleh setan tuh. Nyawa penjagaan masuk neraka kada dipadahi. Yang jelas aku berlepas dari engkau. Bahwa ladzi qala Allah taala, maka Allah berfirman pihi tentang yang kisah ini nah, kama sali syaitani nang kaya si syaitan idz qala lil insan ketika sudah berucap lawan manusia yang sudah terperangkap dalam jebakannya ukfur nyawa bakapir dia sudah sujud lawan aku. Nyawa jangan percaya. Nyawa tuh miskin bau umuran, kada mau sugih-sugih juga berusaha, ampi sudah sembahyang. Nah, kayak itu modelnya ukfur tuh, kafir aja sudah. Nah, falamma kafara manakala si manusia tadi mau bakafir, putus asa cirinya tuh. Lah, putus asa lalu kada bersembahyang lagi itu sudah berbahaya tuh. Qala ujung-ujungnya setan berucap inni bariun minka, aku berlepas dari engkau. Pamulaan udah kayak hendak menolongi setan ini. Nyawa gampang ajakin aku yang menolonginya, aku kan yang maulah kan nyawa sugih. Nah ini sakai ujung-ujungnya ini bariun minka, aku berlepas dari engkau. Sama nang kayak kita mestinya kan kayak mengaji pasugihan, hati-hati, mengaji kejagauan, hati-hati kan memang setan mahulu agak dulu asalnya. Oh, kayaknya sudah parak yang hendak meninggal dunia, ini bariun minka jasita, aku gin berlepas lawan nyawa. Nyawa tanggung akibatnya. Nah kayak itu tuh. Jadi ujung-ujungnya setan berlepas. Nah jadi walhasil lah. Nah jadi di sini ujar guru Baharin ini rahib tadi kada sempurna bujur belajar ilmu masalah adab-adab hati, ilmu tauhid kada sempurna bujur si rahib tadi, ilmu tasawuf kada sempurna bujur. Yang dipelajarinya hanya ilmu-ilmu syariat, lalu beribadah, lalu cangkal. Maka orang nangka ini yang mudah digoda oleh syaitan. Nah jadi selama kita belum paham hakikat ikhlas lah, belum bujur-bujur paham hakikat ikhlas, lalu kita beribadah, nah itu biasanya itu mudah diganggu oleh setan. Ibadah kita tadi disimpangkannya, tujuan kita beribadah untuk ini itu setan sudah menyimpangkan. Nah, diulahnya macam-macam. Nah lalu kita bisa menyimpang dari tujuan yang sebujurannya. Maka penting benar kita memahami ikhlas itu sebujur-bujurnya ya. Kalau belajar sifat 20 penting wajib supaya menghasilkan ikhlas di hati itu bujur-bujur paham anyak kita. Oh kayak ini kak ikhlas. Nah bila sudah paham pasang aja terus. Jadi setiap ibadah yang kita gawi, misal kayak baudu tuh pasang ikhlas di situ. Kenapa amun kada dipasang ikhlas diintai oleh syaitan. Nah jadi seluruh ibadah apapun ibadahnya narannya bila kada dipasangi ikhlas tuh kadep. Karena kadep syaitan masuk. Nah, seandainya di situ tarang aja, arti tarang itu ada nur. Mana nurnya? Ya ikhlas tadi. Kalau ada ikhlas di setiap amal, situ nggak ada kau masuknya. Tapi ikhlas yang pelajaran kita tuh nah,
yang bujur tujuan beramal, bujur pandangan waktu beramal. Itu nang kaya lampu nur. Bila ada nur di dalam amal ibadah kita tuh, apa ibadahnya? Setan kedua nih baparak lagi. Kada kawainya menggoda. Yang kawa digodanya ini yang ibadah itu kadab. Yang arti kadab itu biar sembahyang tapi bisa aja sembahyang itu kadab. Bila di dalamnya kada ada nur tadi atau ikhlas tadi. Paham itulah. Nah. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.